Kita akan ada di Saberha Menja, sampean bertanya, hambanya menjawab di jam 9 ini sampai jam setengah 11 nanti. Dan saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjadi narasumber kita. Cie. Teman ngobrol Ningrum di pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Bu. Oke, sebentar, saya belum dengar. Oke. Pagi Ningrum, Apa kabar, Bu? kabarnya luar biasa, dahsyat. Masih di Semarang? Tuhan Yesus. Masih di Semarang? Kenapa Ningrum? Masih di Semarang, Bu? Baru pulang subuh. Ih, Waduh, is hebat ini. Wih, baru pulang tapi Puji suaranya sudah Tuhan, luar biasa. biasa. Diberi Mm-mm. sehat terus sama Tuhan Yesus gitu ya, Bu ya. Amin. Oke, buat Anda yang mungkin mau nanya gitu ya, silahkan 081 Ningrum, suaranya dalam. kecil banget. Oh iya, Bu. Nah, sekarang gimana? Udah gede belum? Belum, punya Ningrum gedein sedikit. Sebentar, ini Ningrum sudah volume full itu dari sini. Ini udah kedengeran belum, Bu? Udah kan? Ini udah paling gede Udah. nih. Ya, oke. Yang mau nanya boleh ya ditunggu di WhatsApp 081225225949 atau 081575800949. Itu nomor WhatsApp yang bisa Anda hubungin. Atau kalau mungkin Anda pakai telepon bisa di 0248455949. WhatsApp bisa di WhatsApp call juga ya, boleh kok. Oke, ini ada pertanyaan dari minggu lalu. Jadi ini pertanyaan yang tertunda sih. Tertunda. Tertunda karena waktu itu nggak cukup, jadi kita belum bisa jawab. Tapi sekarang kita mau jawab ya. Jadi yang mohon maaf kalau yang minggu lalu menanti-nanti belum jawab. Nah, biar nggak nanti-nanti dikirim pertanyaannya sekarang, yuk, gitu kan. Oke, pertanyaan begini, Bu, mau tanya, rapture itu semua diangkat atau tidak? Rapture. Ya, Rapture tuh di atas atau tidak? semua diangkat atau tidak? Oh enggak. Mm-mm. Enggak semua. Ya, Yang diangkat hanya orang-orang tertentu yang memang sudah siap. Di mm-mm. Alkitab kan ada itu, ada yang di ladang, Yang satu ada di. yang lagi di kebun ya kan, yang Mm-mm. satu hilang, yang satu tiba-tiba udah nggak ada gitu saya diangkat. Mm-mm. Jadi nggak semua diangkat. Oke. Yang memang sudah siap dipanen sama Tuhan yang diangkat. Hmm, 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 hmm. Jadi kalau pertanyaannya semua diangkat atau tidak, jawabannya tidak. Gitu ya, di firman Tuhan ada Ya, kok. Dan itu Yesus sendiri yang menyampaikan ya Bu, kalau nggak salah ya. ya, perumpamaan. Ya, betul. Jadi jawabannya tidak semua diangkat. Oke. Udah ya, kalau mau lanjut tanya boleh. Kirimkan pertanyaan untuk misalnya, oh ini begini-begini. Ya silahkan, kirimkan saja. Kita tunggu. Selanjutnya, Bu, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan? Ada berapa macam Roh Kudus? Ini pertanyaannya ada berapa macam Roh Kudus? Apa yang dimaksud itu karunia? Kalau Roh Kudus kan ya Roh Ya, Kudus. ya pekerjaan Roh Kudus kali. Mungkin ya Bu ya. Kalau Roh Kudus adanya cuma satu. Ya. Cuman pekerjaan Roh Kudus itu salah satunya, saya sebutin satu-satu ya. Mm-mm. Pekerjaan Roh Kudus itu satu sebagai penolong. Ya, untuk menolong kita mengingat kepada perkataan-perkataan yang Yesus katakan, yang Mm-mm. Yesus telah katakan pada kita. Dua, jadi pengajar. Itu Yohanes 14 ayat 26. Jadi pengajar dan jadi penolong. Yang kedua, menginsyafkan orang dari dosa. Itu Yohanes 16 ayat 8. Terus yang kedua menjadi pemimpin yang memimpin kita masuk dalam seluruh kebenaran.
Yohanes 16 ayat 13. Sebagai penghibur. Sebagai penghibur Yohanes 15:26. Itu Ya, ada berapa? 1, 2, 3, 3, 4. 4, 5. Ya. Menjadi penolong, menjadi pengajar, menginsyafkan dari dosa, Ya, men- menginsyafkan manusia akan adanya dosa, Mm-mm. kebenaran dan penghakiman, Mm-mm. memimpin Kepada kebenaran memimpin kita masuk dalam seluruh kebenaran. dalam Yohanes 16:13. Terus Mm-mm. sebagai penghibur Ya, Yohanes 15:26. ya, ini pekerjaan Roh Kudus mungkin ya yang Ya, ditanyakan tadi. Karena kalau ada berapa macam, kalau Roh Kudus itu ya cuma satu gitu ya. Jadi jangan keliru. Roh Kudus itu ya cuma satu. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Tadi peran Roh Kudusnya, pekerjaan Roh Kudus tadi menjadi penolong, menjadi pengajar itu ada di dalam Yohanes 14 ayat 26. Bisa dibuka ayat-ayatnya kalau Anda ingin me- membaca dan mempelajarinya lebih lagi. Oke, em, selamat pagi Bu Elis. Kalau mau tanya silakan ya. Kita buka pertanyaannya sekarang. 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Selamat pagi Bu Elis, mau tanya, apakah boleh melakukan perjamuan suci sampai 2 kali dalam ibadah? Terima kasih. kalau pendetanya yang mimpin ibadah 3 kali, ya Yang gak ada gimana? masalah. Ya nggak Ya. apa-apa. Yang Hmm. penting jangan sampai hilang hilang sakralnya, Ya. ya. Yang penting jangan sampai nggak ada rasa lagi, cuman kebiasaan aja tuh yang nggak boleh. Jadi Tapi semacam selama kayak kita ritual. mau ya, mau sehari kita mau 5 kali, Hmm. misalnya gitu ya, tiap Hmm. hari, karena sebetulnya kan esensinya kan karena mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya. Sudah melakukan perjamuan suci kan kita hanya memperingati gitu loh, akan tubuh dan darah Kristus kan, bahwa Ya. tubuh itu sebagai lambang, anggur itu, darah itu sebagai lambang darah Yesus gitu Ya. kan. Mm-mm. Yang penting kalau menurut saya selama kita bisa mengikuti maknanya, nggak kehilangan makna, nggak masalah. Mm-mm. Yang nggak boleh kalau sudah jadi kayak rutinitas kebiasaan. Ya. Kayaknya kalau nggak melakukan perjamuan suci ketakutan gitu ya. Takut, Mm-mm. nah itu nggak boleh. Mm-mm. Mm-mm. Kalau bisa 5 kali kebaktian, 5 kali angkat cawan dan pegang roti, oh ya dahsyat banget gitu kan. Tapi Ya. nggak boleh jadi kebiasaan lo ya. Ya. Yang menjadi persoalan itu kalau dia hanya menjadi sekedar kayak ritual atau sekedar hanya rutinitas biasa gitu ya. Tetapi justru setiap kali kita mengangkat yang lebih penting adalah bagaimana kita mengingat akan pengorbanan Kristus dan Ya. itu kita lakukan gitu ya. Bukan hanya sekedar angkat rotinya lalu angkat cawanya Kalau selesai. Bukan itu. Nah, kalau misalnya digilir eh, kebaktian satu, siapa yang mimpin perjamuan suci, kebaktian kedua, siapa yang mimpin perjamuan suci, itu juga bisa juga kan sebetulnya, Ya. nggak ada masalah kok. Mm, mm, ya. Jadi nggak ada persoalan dengan itu sebetulnya karena itu memang kalau memang ada juga seorang yang harus memimpin sampai 5 kali ibadah itu nggak masalah tapi sekali lagi jangan sampai kadar atau nilai yang di dalamnya gitu ya ketika kita mengingat pengorbanan Yesus itu hilang karena kita merasa sudah ya biasa-biasa aja lah nggak ada rasanya gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Ya, Nah, ini yang penting di situnya sebetulnya. Oke. Em, mungkin
jelas jawaban ini. Kalau mau ada yang ditanyakan lagi silahkan gitu ya. 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Nah, kalau mau nanya monggo silahkan atau telepon juga boleh. Telepon dulu di 081 225 225 949. Ini telepon melalui WhatsApp ya atau WhatsApp call-nya bisa. WA call-nya di 081 225 225 949. Kita bisa angkat WA call-nya ya. Atau pakai ini 024 84 55 949. Nah, silakan. Mumpung masih di awal-awal nih, waktunya masih banyak, jadi jawabannya bisa jelas gitu. Kalau misalnya nanti di akhir-akhir jawabannya nggak jelas kan sedih banget gitu ya kalau masih nanggung gitu, tapi waktu kita udah habis gitu ya. Atau kalau misalnya di awal-awal ini nanya terus, Bu, saya belum jelas nih Bu, gitu ya. Saya mau nanya lagi, diperjelas lagi. Wah, itu bisa lebih lebih asik sih. Oke. Silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Kayaknya kok sudah pada puas banget ya dengan jawaban. Nggak ada yang nanya. Eh, tapi ini kita udah masuk ke bulan Juni loh, Bu. Tahun 2024 itu berarti separuh Iya, dari udah separuh bulan 6 jalan. loh ini. Oh, kan Bu, ini tuh kita kayak yang, hah, udah bulan Juni ya? Ya, cepat sekali. Mm-mm, 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 mm-mm. Tapi memang kalau kita menyadari bahwa kayaknya cepet banget waktunya gitu. Akhirnya saya ingat waktu itu Bu Eli sempat bilang, kalau kita ngerasa bahwa waktu itu cepat berarti kita juga harus lebih semangat untuk melakukan sesuatu buat Tuhan gitu ya Bu ya. Iya, Mm-mm, mm-mm. Karena memang hari-hari ini memang, wih, kita ngelihatnya ada begitu banyak orang yang lagi haus dan lapar gitu kan akan kebenaran dari firman Tuhan. Jadi kita memang harus bekerja dengan lebih giat. Wih. Ayo, ada yang mau nanya nih? Saya sambil ngobrol loh sama ibu nih karena nggak ada yang nanya ya. Saya ngobrol-ngobrol aja nih. santai sering room. Santai. Tapi, tapi bener loh Bu, waktu yang minggu apa itu kan Ibu sempat sampaikan gitu. Hari-hari ini tuh orang tuh lagi bener-bener yang haus banget akan kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, Ningrum sempat harus ke rumah sakit gitu ya. Itu tiba-tiba ada orang yang duduk di sebelah, terus dia nanya gitu ya, karena pengalaman gitu kan, nanya pengalaman. Terus saya di situ tuh bener-bener yang kita nggak kayak gini, ih ini orang nih dia nggak ngerti gitu ya. Terus kita bisa berbagi, kita bisa ngomong tentang kebenaran firman. Dan saya ngerasa ternyata hari-hari ini memang benar-benar orang lagi haus banget akan hal-hal seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Mm-mm, mm-mm, mm. Luar Nah, biasa. betul, betul, betul. Awalnya masuknya biasanya waktu kemarin ada yang nanya, masuknya kalau mau cerita tentang kabar baik itu awalnya dari mana? Dari pengalaman pribadi. Itu paling cepat. Yes. Kadang-kadang, Mm-mm, kadang-kadang nggak cerita pengalaman pribadi, kita ceritain temen orang lain. mm-mm, mm-mm. Maksudnya bukan menceritakan hal jelek, tapi bersaksi Ya, tentang orang lain. Itu betul. juga cepat sekali. Mm-mm, mm-mm. Kalau Ningrum kemarin itu karena dia tanya gitu ya, dia tanya, Ibu beberapa waktu yang lalu Ibu sudah lakukan tindakan. Jadi karena saya pernah lakukan tindakan operasi, terus dia tanya, kok bisa sih, kok nggak takut sih? Nah dari situ saya cerita, oh saya Nah, nggak ya. takut karena saya bersama dengan Tuhan. Dari situ ngobrolnya panjang banget dan sampai kita nggak sadar, ih, kita udah ngobrol hampir 1 jam lebih. Iya, Nah, kesempatan makanya ketemu mm-mm, orang di luar, mm-mm. nunggu ngantri, itu tuh punya kesempatan ngobrol. Benar, benar, benar. Dan rasanya terus jadi setelah mengalami itu kita tuh jadi kayak yang antusias banget gitu ya. Wih, rasanya tuh ya kalau buat orang lain kayak nunggu itu kan membosankan. Tapi buat saya kemarin tuh menunggu tuh kayak yang cepet banget ya kita nunggunya.
Karena itu tadi, Ya, karena kita punya kesempatan buat ngobrol, buat share, dan akhirnya ternyata kita sedang berbagi. Masalah nanti dia menerima atau tidak itu sudah bukan urusannya kita. itu yes, betul. Yang penting saat itu saya membagikan saja. Nah, nanti ada yang nyiram, nanti ada yang mupuk, nanti ada yang menuai. Nah, itu. Yes. Kita sedang tabur. Yuk, yang mau nanya, masih loh waktunya kita masih panjang. Ini malah saya yang konseling akhirnya. Oh, 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Kalau mungkin buat Anda yang mau nanya nih, Ningrum, susah ngetiknya lama, telepon lah sekarang ya. 024 84 55 949 atau 081 225 949 itu buat WhatsApp call-nya. Boleh. Silakan Anda bisa telepon atau WhatsApp di situ. Sebentar. Yuk, yang mau nanya yuk. Ini saya jualannya nggak laris hari ini. dalam nama Yesus, Gitu. semua laris. Jual Tiap laris. hari laris. Yes. Dalam nama Yesus jualan saya jadi banyak yang tanya. Nah, tuh kan langsung ada yang WhatsApp. Hmm, oke. Shalom Bu Elis, saya mau tanya Shalom. sebentar. Ini ada telepon yang masuk, kita angkat telepon dulu aja deh. Yes. Halo. Iya, saya mau tanya tadi melanjutkan untuk perjamuan suci, Mbak. Oke, silakan Ibu. Perjamuan suci yang dilakukan sendiri itu gimana itu? Perjamuan suci yang dilakukan sendiri dalam artian di rumah gitu, Bu. Iya, apa-apa perjamuan suci gitu. Menurut Bu Elis gimana tuh? Oh, oh, ini sedikit-sedikit perjamuan suci, sedikit-sedikit perjamuan suci seperti itu. Betul, terima kasih Bu Nah, Elis. oke, terima kasih Ibu. Tuhan berkati. Ya. Loh, kalau ke perjamuan suci sendiri setiap kali gitu ya, salah? Ya enggak. Tapi kalau setiap kali sedikit-sedikit perjamuan suci, sedikit-sedikit perjamuan suci itu yang enggak boleh. Hmm. Karena kan Tuhan bilang lakukan segala sesuatu itu dengan iman. Ya. Melakukan segala sesuatu dengan iman. Makan dan minum itu pun harus dengan iman. Kalau enggak dengan iman, ya nggak boleh, itu berdosa. Yohanes Roma 14 itu 23. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu dosa. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan dengan iman, satu hari sekali aja udah cukup. Misalnya gitu kan. Tadi yang terkecualian di gereja, hamba Tuhannya cuma satu, memimpin kebaktian 5 kali. Nah itu yang penting tidak masalah, yang penting jangan kehilangan sakralnya. Ya. Itu aja. Tapi kalau di tiap hari sebentar-sebentar perjamuan suci, sebentar-sebentar perjamuan suci, ya nggak boleh. Nggak boleh dibuat mainan istilahnya. Ya. Terus misalnya dikit-dikit takut perjamuan suci. Loh, yang berkenan di hadapan Tuhan itu imannya. Ya. Imannya itu loh. Melakukan perjamuan suci tanpa iman juga nggak berguna, nggak benar. Ya, betul. Ya, jadi melakukan perjamuan sucinya harus dengan iman. Ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi harus dilakukannya dengan iman. Tapi kalau yang tadi dikatakan sebentar-sebentar, sedikit-sedikit perjamuan suci ya sudah enggak. Sudah pasti kehilangan makna artinya sesungguhnya gitu.
Atau ada yang mungkin yang dimaksud ibu ini juga gini, oh sedikit-sedikit ini harus dengan perjamuan suci gitu. Jadi kayak yang menjadi apa ya tadi ya? Kayak menjadi ritual yang harus gitu loh, Bu. Kebiasaan. Ya, ya, ya. Mm-mm, 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 Oh mm-mm, ya, itu bisa juga. mm-mm, Yang seperti itu bisa juga. mm-mm. Dikit-dikit perjamuan suci, Ya. dikit-dikit perjamuan suci, misalnya Mm-mm, gitu. Atau mm-mm. dikit-dikit minyak, dikit-dikit Ya. minyak. Ya. Yaitu, yang penting itu imannya, Mm-mm. ya. Jangan terus kemudian perjamuan suci itu menjadi mengalahkan Tuhan Yesusnya gitu ya. Yes, ya. Yang berkuasa itu Tuhan Yesusnya bukan jangan dibalik gitu ya, Good News Family. Kadang-kadang orang keliru gitu loh. Padahal tadi yang disampaikan Bu Elis, jangan sampai itu mengalahkan esensi dasarnya bahwa sebetulnya Tuhan Yesus ini loh yang lebih besar. Itu yang harus di perjelas lagi. Jadi harus lebih baik lagi. Kalau kita mulai melihat bahwa kok kayaknya sudah mengalahkan Tuhan Yesus ya, ini berarti sudah mulai melenceng nih gitu ya. Kita harus patokannya seperti itu gitu kan. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya Bu, semoga jelas. Nah, lanjut kita mau jawab WhatsApp. Langsung tadi boleh bilang ini dagangan saya langsung laris nih, banyak yang WhatsApp. Amin. Selamat pagi Bu Elis, mau tanya. Oh yang Oke. ini. Mau tanya, kenapa bangsa Israel menjadi bangsa pilihan? Tuh, bangsa Israel jadi bangsa pilihan. Ya karena Ya, memang pilihan. Gimana? Memang dia dipilih kok. itu otoritasnya Dipilih, Allah ya. kenapa? Otoritasnya Allah itu ya Itu kehendaknya satu, Tuhan. itu otoritasnya Allah. Itu ketetapan Allah yang dimulai dari panggilan Tuhan kepada Abraham. Ya, Tapi itu Abraham itu masih bukan orang Yahudi, bukan orang orang Israel Israel. ya. Ya, Tapi Abraham itu masih orang Aram, orang Mesir sana. ya, Terus kemudian Ishak, Ishak aja belum termasuk Israel. ya, Yang mulai termasuk Israel adalah Yakobus. ya, keturunan Yakub dari. itu mulai terhitung Israel. Ya, Karena yang diganti namanya Yakub jadi Israel. mm-mm, Itu memang sudah ketetapan. Maka dibilang Allah Abraham, Ishak dan Yakub. mm, ya, oke. Dimulainya dari Abraham sih. Mulainya dari Abraham. Gitu. Soalnya jelas ya. Mulainya dari panggilannya itu. Oke, selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Pagi. Pasti. Bu, anak perempuan saya pacaran sudah 7 tahun dengan teman SMA-nya. Sebenarnya saya nggak suka karena walaupun pacarnya itu Kristen tapi nggak pernah ke gereja. Pacarnya juga lebih memberati adik dan mamanya daripada anak saya. Juga kalau bertengkar terlalu berlebihan. Gimana ya Bu doanya? Supaya putus aja. Apa supaya pacarnya takut akan Tuhan? Anak saya juga nggak ke gereja karena kepahitan dengan teman-teman komselnya. Katanya munafik, jadi dia mau doa aja langsung nggak usah ke gereja. Gimana caranya menghilangkan kepahitan itu ya Bu? Papanya pacar anak saya juga Ya, menceraikan istrinya dan menikah lagi walaupun Kristen. Itu kutuk cerainya menurun atau tidak? Terima kasih. ya. Oke. Mm-mm. Didoain nomor satu, Tuhan, kalau ini bukan pasangan Yang dari Tuhan. anakku yang terbaik, Tuhan jauhkan. Ya, Tuhan punya cara dan jalan untuk menjauhkan anakmu dari pacarnya. Yang kedua, Ibu, kita mesti berdoa beneran karena kalau menurut saya ini bukan pasangan karena apa? Biasanya kalau pasangan itu ada ciri yang membuat mereka ini bertumbuh bersama-sama, ya, bertumbuh bersama-sama. Tapi kalau ini pasangannya malah enggak ke gereja,
terus malah hilang, nggak ke gereja sama sekali. Ini berarti pasangannya nggak bisa jadi pemimpin. Yang memimpin anak ibu itu dekat dan takut sama Tuhan. Ya, jadi ini ibu harus berdoa dengan yakin. Kalau sudah ada ciri-ciri khasnya begini, ciri-ciri, oh ini orang yang jauh dari Tuhan, anak kita dapat orang yang jauh dari Tuhan buat apa? Kita harus nomor satu syarat utama adalah takut akan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Kalau menjauh dari Tuhan, repot. Pertumbuhan imannya nggak akan tumbuh. Yang ketiga, kalau anaknya ibu hidup di dalam kepahitan, kekecewaan dengan kanan kiri, nggak bisa dikasih tahu. Kita bertumbuh bersama-sama. Tuhan bilang, jangan tebang, jangan cabut itu ilalang. Biarkan mereka bertumbuh bersama. Orang yang menjengkelkan, yang mengecewakan, orang yang sakit hati akan bertumbuh-tumbuh dengan orang benar. Untuk apa? Membedakan. Oh, ini ilalang nih, yang ini gandum ini. Oh, ini anaknya ibu benar. Oh, ini anak di sekelilingnya orang nggak benar. Untuk apa? Membuat satu perbedaan. Nggak boleh terus dia nggak ke gereja, terus dia di rumah saja, dia berdoa saja di rumah, nggak mau kumpul dengan yang lain, nggak boleh. Ayo dihimbau anaknya ibu untuk bisa maju, bertambah baik. Yang ketiga, kalau suami dari papahnya anak laki ini cerai, ya memang seperti itu biasanya jadi teladan. Kalau papanya cerai gitu, nanti keturunannya ada yang nurun, bukan nirun tapi nurun. Ketularan, dapat contoh tidak bagus. Jauh lebih baik kalau bisa, ya memang orang tuh kadang-kadang gini, bibit, bebet, bobot, gitu ya. Ini dulu kita nyepelek, apalagi kalau kita lagi jatuh cinta. Alah, mami ki kuno, leren bibit, bebet, bobot, gitu kan. Tapi nanti nak sudah nikah tenanan, beneran serius nikah nih, nanti baru nyesel. Oh ternyata bibit, bebet, bobot itu ada pengaruhnya juga ya dengan keluarga yang kita bina gitu. Jadi kalau orang zaman kuno itu kalau mau nikahin anaknya mesti dilihat bibitnya gimana, bebetnya gimana, bobotnya gimana. Itu diperhatikan, nggak boleh disepelein, ya. Oke. Setelah sekian lama kemudian baru diketahui bahwa ini berpengaruhnya kepada pendidikan pendidikan karakter keluarga itu, gitu ya. Jadi karakter yang dibawa oleh pasangan itu kan tergantung dari pendidikan di dalam keluarganya masing-masing. Nah, kalau ini nggak seirama atau seiras atau hampir hampir levelnya hampir sama tuh ketika dimasukkan dijadikan satu, potensi konfliknya jauh lebih besar gitu kan. Iya, betul. Itu akan menjadi seperti itu gitu ya. Apalagi yang berbedanya jauh banget misalnya gitu kan. Ini belajar dari beberapa pengalaman gitu, dari beberapa mentor-mentor tentang pernikahan itu seringkali menyatakannya seperti itu. Hubungannya di situ sebetulnya. Jadi kalau tadi yang Ibu sampaikan, mungkin Ibu bisa mulai berbicara dari hati ke hati tetapi sambil tetap berdoa. Diajak putrinya juga untuk berdoa, apakah ini benar dari Tuhan gitu ya, untuk bisa memastikan seperti itu. Betul. Oke. Semangat Bu, semangat berjuang Bu. Lanjutnya, selamat pagi Bu Elis. Apa bedanya
perpuluhan dan persembahan di gereja. Kalau nggak bisa memberi perpuluhan, ada akibatnya nggak, Bu? Terima kasih. Apa perbedaan apa nih, Rum? Perbedaan persepuluhan dan persembahan di gereja. Oh, persepuluhan dan persembahan. Perbedaannya apa? Kalau Nanti nggak bisa memberi saat di... Hah? kalau nggak bisa memberi perpuluhan, ada akibatnya nggak, Bu? Enggak. Ada akibatnya enggak. Enggak ada urusan dengan surga dan neraka. Masuk surga ya masuk surga. Cuman masalahnya begini. Ada pengaruhnya di dalam ekonomi buat yang percaya. Kalau enggak percaya ya sudah enggak usah diomong gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan dulu di imamat dan di kitab-kitab yang lain, itu ada persembahan perpuluhan, ada persembahan khusus, ada persembahan pembangunan bait Allah, ada persembahan untuk janda-janda, orang miskin, misalnya begitu ya. Itu persembahan itu ternyata di Perjanjian Lama itu banyak sekali. Ada persembahan apa namanya ya, tebus dosa, ada persembahan apa penebusan barang kehilangan atau uang hilang dan sebagainya, itu ada banyak itu sekali, banyak sekali itu. Nah, perbedaannya kalau persembahan perpuluhan berarti kita ambil 10% dari seluruh gaji yang kita terima. Tapi kalau persembahan biasa di gereja itu serela hati kita. Kita mau ngasih berapa itu terserah. Terserah kita. Ada beda-beda. Karena kalau yang perpuluhan itu memang 1/10 dari seluruh penghasilan. Tapi kalau persembahan itu persembahan sukarela. Terserah kalian mau kasih berapa. Manfaatnya dan pengaruhnya itu ada di ekonomi, ada di keuangan. Karena dikatakan di Maleakhi 3, ini ayat yang sudah biasa, tapi kita perhatikan ya. Perhatikan aja, kita baca, mau dijalani syukur, nggak dijalani juga nggak apa-apa. Karena ini hanya sekedar membuka pengertian aja ya. Yuk, dari Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Katanya gini, supaya ada persediaan makanan di rumahku, ya. Dan di situ diakhiri dengan ujilah aku. Satu-satunya ayat yang berkata ujilah aku ya cuman perpuluhan. Yang lain nggak ada yang disuruh uji. Ya, lanjut. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan belalang pelahap hasil dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Terus. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Iya. Jadi ada sesuatu hal yang bermanfaat buat kita, karena ada kata ujilah aku, Tuhan bilang. Suruh nguji.
Padahal ayat yang lain itu kita nggak boleh nguji. Nggak boleh nguji ya. Cuman kalau perpuluhan itu kita boleh nguji. Coba kalau tidak aku membukakan tingkap-tingkap langit untuk membukakan perbendaraan yang melimpah itu. Ya, itu. Dan yang kedua Tuhan bilang, aku akan menghardik, akan menghalau, mengusir semua belalang-belalang, pelahap, belalang pengerit, belalang pindahan, pelompat yang membawa berkat kita ke tempat yang lain. Ya, misalnya begini nih, kadang ya kita udah dapat gaji, kerja setengah mati, ada yang sakit. Nanti giliran kalau enggak si anak yang satu lagi. Nanti yang satu lagi. Misalnya begitu. Nanti kalau enggak yang sakit, ya barang elektronik kita. Ada yang ini rusak, yang ini belum kok rusak, rewel terus gitu loh. Nah itu yang dimaksudkan Tuhan, aku menghardik belalang-belalang pelahap itu ya, pelompat pindahan itu supaya kebun anggur kita nggak dimakan sama belalang. Jadi kita bisa menikmati hasil panen kebun kita. Itu ya. Mungkin cukup, Tuhan berkati. Semoga jelas menjawab pertanyaannya. Monggo kalau mungkin mau ditanyakan lebih lanjut boleh, silahkan ya. Masih dibuka, masih 081225225949 atau 081575800 949. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Pagi. Bu, saya mau tanya, apakah yang dimaksud menghakimi orang lain? Kalau saya lihat wajah orang, saya terus berpendapat, wah orang tersebut sifatnya begini begitu. Bu, kalau saya berteman dan sudah tahu sifatnya yang nggak cocok dengan hati saya menghindar. Maksudnya nggak mau dekat-dekat. Pertanyaannya, apakah saya ini menghakimi orang lain? Terima kasih. Bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau saya ngelihat dari seperti ini, ya pasti menghakimi. Kadang kan belum tentu yang kamu lihat itu seperti yang kamu prasangka ke orang itu. Misalnya gini nih, ada orang nih cembetut ini, baru ketemu sama kita cembetut gitu loh. Kita mikir nih orang ini ngapain toh sama kita, gitu kan? Kita sudah berpikir ini orang ngapain toh mukanya ditekuk-tekuk, misal gitu ya. Kita sudah menghakimi loh. Oh, rupa kok kaya ngono, itu sudah menghakimi loh. Ya, padahal ketika nanti sudah duduk, kita ngobrol, baru cair suasana. Oh. Aku tadi dimarahi suamiku, atau misalnya, aduh tadi di kantor ada barang yang hilang yang belum ketemu, surat yang ketelingsut yang belum ketemu misalnya, baru oh ternyata dia tadi cembetut itu nggak sama saya. Ternyata dia cembetut sama dirinya sendiri karena lagi kehilangan barang, karena habis dimarahin bosnya, gitu kan? Itu seringkali kita bisa berpikir begitu loh. Ya. Pikiran kita itu salah. Kalau saya selalu mau belajar dari kesalahan saya mulai belajar. Misalnya ya, satu kali ya, saya lagi ngobrol sama orang ini. Orangnya tuh kayaknya senep banget. Kayaknya saya ngajak ngomong dia tuh dia nggak mau beneran. Saya bilang ini orang kenapa ya? Kok saya ajak ngomong nggak mau ya? Kayak aras-arasen, kayak ogah-ogahan gitu. Tapi ya udahlah, saya sudah mulai merasa kayak orang ya menghakimi tadi. Ini orang ini kenapa ya kok berubah ya begini. Saya mau telepon teman saya, mau cerita. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini sama saya, ngapain kamu cerita sama orang lain yang nggak tahu urusannya? Kalau kamu mau ya tanyain sendiri. Setelah sore saya tanya, sorry ya, kamu kenapa toh sama aku? Kok kamu cembetut? Gitu kan? Kenapa kamu diajak ngomong kayak orang nggak mau, kayak ogah gitu?
Terus teman saya bilang gini, sorry, 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 sorry. Bukan, aku nggak marah sama kamu kok. Aku nggak ngambek sama kamu, aku nggak ada masalah sama kamu. Cuman aku itu tadi, waktu kamu ngajak aku ngomong tadi pagi, itu tuh aku lagi lelang. Aku lagi ada masalah lelang. Jadi aku lagi bingung gitu kan. Sekarang kalau kamu mau ngomong sekarang, ayo ngomong nggak apa-apa. Aku sudah bebas kok, sudah selesai lelangku. Nah ternyata Iwase aku tadi sudah mulai menghakimi, menilai orang sesuatu menurut saya, pandangan saya. Padahal apa yang saya duga itu salah, nggak betul. Ya, jauh lebih baik kalau menurut saya jangan menghakimi supaya kita sendiri nggak dihakimi. Kalau nggak salah di Lukas 6 ya, Lukas 6. Lukas 6 ayat yang ke berapa ya? Jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Ayat 35 37. oh 37. Oke. Hal menghakimi perikopnya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Yes. Jadi yuk kita mulai belajar kalau ketemu sama orang berpikir aja positif. Kalau sampai kita berpikir positif tiba-tiba Roh Kudus kasih sign sesuatu yang nggak betul, nah baru kita tanggapin. Tapi jangan sebelum belum apa-apa kita sudah menghakimin orang, nggak boleh ya. Oke. Ya, betul. Tapi seringkali memang tadi Ningrum ketawa-ketawa kenapa? Karena aku juga sering gitu. Saya juga sering gitu. Ini orang kenapa sih kok dia kayaknya marah sama saya? Ataupun ini orang kenapa sih ada masalah apa ya sama saya ya gitu ya. Padahal sebetulnya ya udahlah, biarin aja kan sebelum dia menyatakan sesuatu gitu ya. Itu mungkin bukan bukan buat kita juga gitu ya. Jadi bukan haknya kita untuk tadi judges atau menghakimi. Oke, lanjut. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Em, Shalom Bu Elis, mau tanya, apakah benar Yesus lahir di negara Palestina? Kok kata orang-orang Yesus lahir di Palestina? Terima kasih. Sebentar, oke. Halo Bu. Nah, sudah nih, tersambung lagi. Halo Bu. Oke, ditunggu sebentar. Ini saya belum dengar suaranya nih. Oke, Bu, sudah dengar suara saya? Ya, tadi nggak dengar. Oh, nggak kedengeran. Oke, ya. Sebentar, kita. Suaranya memang kecil banget tok Ningrum. Kenapa Bu? Suaranya memang kecil sekali. Nggak kayak Lah, biasanya. ini suaranya Ningrum udah gede banget itu Bu di sini. Masa sih? Iya, ini suara Ibu juga jelas kok sekarang. Ya sekarang Ningrum. Oke, kita kita lanjut ya. Ningrum mencoba untuk biar suaranya kedengaran jelas di Ibu. Shalom Bu Elis, mau tanya, apakah benar Yesus lahir di negara Palestina? Kok kata orang-orang Yesus lahir di Palestina? Terima kasih. Ya, emang itu di wilayah petanya. Kalau dibilang itu Bethlehem itu ada di daerah Palestina. Hmm. Kalau di Halo petanya, Ningrum, iya Bu, halo. Masih kedengaran kok kalau suara di Ibu? peta, Mm-mm. ya wilayah Bethlehem itu wilayahnya. Mm-mm. Kalau dilihat itu memang ada di daerah Palestina gitu. Hmm. Itu peta sekarang. Peta pada masa Yesus itu kan wilayah itu
Bethlehem namanya. Betul ya, Bu? Bethlehem. Iya, Mm-mm. tapi nggak tahu. Tapi nurut kapan dari waktu saya ke sana kok ada di daerah Palestina. Hmm. Oke. Karena Coba memang nanti dilihat dari peta. Seingat saya loh ya, pada mm-mm, waktu saya ke Bethlehem itu ya di situ gitu. mm-mm. Itu memang Coba yang Bethlehem, barusan pergi ke Israel itu, Israel. yang masih segar-segar itu, saya perginya udah lama sekali. Jadi tahun 95. Oh iya, lama ya. Ya. Em, semoga mungkin ada yang bisa memberitahu yang mungkin baru-baru berangkat ke Israel. Tahun 95 itu berarti hampir hampir 30 tahun ya. 30. Ya. Wow, udah lama banget. Oke, lanjut pertanyaannya. Shalom Bu, kalau persembahan Ya. persepuluhan lebih dari per 10 dari hasil per bulan boleh apa tidak? Misal, yang harusnya perpuluhan 500.000 tapi kita perpuluhannya 1 juta. Karena selama ini saya seperti itu dengan iman percaya supaya berkatnya lebih berlimpah dan semakin diberkati. Itu boleh apa tidak ya Bu? Terima kasih. Kalau kata tepat, kalau yang dibilang tepat ya 10%. Kita ngapain harus ngasih 20% gitu kan? Hmm, Kalau buat saya lebih senang tepat. Kata tepat itu nggak lebih, nggak kurang. mm-mm. Ya kan? Ya, Ini kita belajar taat ya. mm-mm. Taat 10% aja udah. Oke. Tapi kalau kita nggak usah bilang, oh kita lebihin supaya nanti kita Berkatnya jadi lebih. per bulan kita akan jadi 1 juta gitu misalnya ya. Ya nggak harus begitu sih. Menurut saya nggak harus begitu. Kalau Mm-mm. perintah itu harusnya lebih tepat. Nanti Mm, dengan kita tepat memberikan persepuluhan ya, sepersepuluhan ya, nanti berkatmu kan ya naik lagi, juga naik. Nggak mm, harus kamu pancing dengan 20%. Kasih aja yang 10% itu untuk persembahan biasa aja. mm, 500 buat perpuluhan, mm, 500-nya buat persembahan. Misalnya gitu aja nggak apa-apa. mm. Perpuluhannya tetap kasih 10% aja tetap naik-naik kok. Pasti naik, nggak mungkin nggak. Ya, ya. Jadi lakukan tepat gitu ya. Silahkan. Yang Kalau enggak 500, nanti ya tetap katanya kan 10%, bukan 20%. ya. Yang 10% bisa dialokasikan untuk persembahan tadi, persembahan ucapan syukur lah, persembahan mingguannya Ya, itu boleh, atau mungkin ada persembahan yang lain, misalnya persembahan diakonia misalnya. Ada persembahan diakonia di gereja, boleh juga diberikan untuk itu. Jadi perpuluhannya tetap yang 10%. Oke. Ini dia yang memberikan peta kepada saya. Terima baju kasih. baju. Peta Bu, peta nih loh Bu. Petanya ada Bethlehem itu ada di tepi barat Palestina. Oke, terima kasih. Ya, nah, terima kasih tuh untuk informasinya. Nah, itu ada yang memberikan peta Bethlehem itu di tepi barat Palestina. Oke, terima kasih ya buat ininya. Luar biasa nih pendengarnya Saberha menjatuh gercep awi. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis, Itu mau tanya. namanya asik, Apa Bu? asik. Jadi bisa saling melengkapi dong. Bener, makanya kan kita juga sering tanya, kalau ada yang tahu loh kita jadi ditambahkan gitu ya. Jadi kita juga saling berinteraksi luar biasa nih. Selamat pagi Bu Elis mau tanya, kenapa imam Yahudi masuk ke bait Allah 1 tahun sekali? Terima kasih. Itu memang ketentuan, Itu aturan ketetapan yang dibuat gitu ya. aturan, Mm-mm, aturan yang dibuat sama Tuhan sendiri. mm-mm, mm-mm, Terus kenapa ruangannya harus begini? mm-mm. Kenapa harus ada 3 ruangan? Itu semua memang prototipenya Tuhan. Iya. Itu memang prototipenya Tuhan. Contoh yang Tuhan berikan supaya terjadi di bumi seperti di surga. Mm-mm,
Mm-mm. Mm. Itu ketentuan dari otoritas Allah kok. Ya. Kalau mau baca lebih lanjut tentang ketetapan-ketetapan itu di Perjanjian Lama komplit sih ya, gitu ya di eh, Imamat ya betul ya. Di Imamat itu di Keluaran Ya, Imamat imamat itu. itu ada ukurannya bahkan sampai hiasannya itu Tuhan berikan detail. Ya, Tuhan berikan detail. bilik-biliknya, ukuran kayunya, Yes. ukuran jenis kayunya dari kayu penaga dengan apa itu semua lengkap. Itu sudah ketentuan Allah semua loh. Ya. Itu ketentuan. Kayunya harus pakai begini, kayu gofir. Kalau yang ini harus pakai kayu penaga. Kalau yang seperti ini biliknya begini. Itu semua ada ketentuannya semua. Ya. Itu manusia nggak bisa buat menurut mau-maunya dia. Semua sudah ada ukuran. Ya. Itu waktu pembangunan kemah suci. Tapi pada saat pembangunan Bait Allah, waktu eh, Salomo yang membangun itu detailnya juga Tuhan yang beri loh. Itu kayunya, lapisnya Iya, seperti apa, terus hiasannya yang di tempat tembaga dan lain sebagainya itu juga Tuhan yang berikan detailnya seperti apa. Jadi kalau dibilang kenapa, ya itu memang ketetapan dan aturan yang Tuhan beri sendiri seperti itu. Bisa dibaca. Tapi kalau kita ingat gitu ya, pada saat Yesus wafat di kayu salib itu tabirnya terbelah dua ya Bu ya. ya. Yang artinya sudah tidak ada, yang artinya itu tadi kita bisa datang kapan saja kepada Tuhan. Oke. Hmm. Nah, ini pertanyaan menarik juga nih. Selamat pagi, Bu. Saya mau tanya, orang Pagi. percaya boleh makan darah atau tidak? Hah? Semacam, Orang terkaya. iya, saren gitu, Bu. Darah kan itu. Kok pakai orang terkaya? Dan dia tanyanya gitu, Oh, Bu. orang percaya. Aduh, Orang kupingku. Sorry. percaya, Bu. Orang Orang percaya. Ya, ya. percaya. Tadi saya pikirnya orang kaya. Ini selip kupingnya selip, telinganya selip orang Ini kayak, terkaya saya. Orang percaya boleh makan darah apa enggak? Tidak. oke. Karena darah itu nyawa. Mm-mm. Di Imamat 17 ayat 14. Imamat, Imamat Imamat 17 ayat 14 kalau nggak salah. 5:17 ayat 14. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Yes. Jadi kita nggak boleh makan darah. Karena darah itu nyawa dari segala makhluk. Mm-mm. Ya. Terus di kisah para rasul berapa kemarin itu? Bahwa kita nggak boleh makan darah. Kisah rasul 15 atau 25. Dan 15. Ayat yang ke-27 kah? Kisah sebentar. Oh, kisah 15 ayat 29. Ya. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Jadi nggak boleh. Orang percaya nggak boleh makan darah. Jelas ya? Oke. Ya, jelas. Nggak boleh makan darah. Ada beberapa makanan yang dicampur dengan darah. Atau salah satu bumbunya gitu ya, butuh darah. Nah, itu di tidak boleh tekan. Oke, lanjut. Masih ada pertanyaan kah?
Silakan. Masih panjang waktunya, masih 30 menit ke depan loh kita masih ada di sini di Saberhamenja. Jadi kalau yang mau nanya silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Silakan. Yang mau telepon juga boleh nih 081 225 225 949 buat WhatsApp call atau nomor 024 84 55 949. Silahkan. Yang SMS sebentar, saya cek SMS-nya Good News dulu ya, karena berapa waktu yang lalu ada yang kirimkan melalui SMS, jadi saya nggak bisa baca. Bentar, sebentar. Sambil saya tunggu. Wih, banyak yang typing, 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 typing. Oke, oke, oke. Ya, weh, lanjut. Ini, tiba-tiba saya langsung melihat. Lanjut. Sebentar. Aduh, ini ada yang melengkapi nih. Boleh ikut melengkapi nggak? Boleh. Nama Palestina itu sengaja Boleh. oleh Kaisar Romawi Hadrian untuk tanah Israel atau Kanaan karena dia membenci Israel. Akibatnya digunakan sampai sekarang. Bahkan nama Yerusalem pun diganti Aleia Capitolina. Oh, oke. Oh. Saya baru tahu ini malahan tentang ini. Terima kasih ya buat ininya. Oke, ada yang menanyakan tadi. Terlewat soal makan darah, tiba-tiba saya makan. Oke, boleh atau tidak? Tidak boleh. Eh, ini Bu, ada yang tiba-tiba nanya begini sih Bu. Bu, saya ketawa. Kenapa? Bu, saya mau beli rumah atau ruko. Kira-kira kapan, di mana, harga berapa? Mau di mana? Di mana-mana. Harganya berapa? Berapa duit kalian? Ya Iya. kan? Heeh. Punya duit dong. Ini Bu, Kalau nah mau ini beli. tapi dari pertanyaan ini tiba-tiba nih Ron terbersih pertanyaan begini. Kadang-kadang kan orang untuk membeli sesuatu yang besar dan lain sebagainya itu kadang-kadang ada yang ngomong gini, perlu tanya Tuhan dulu nggak sih? Perlu berdoa dulu nggak sih? Kan ini uang-uang saya gitu. Nah, kalau hal seperti ini gimana, Bu? Ya tetap kita berdoa, tapi berdoa itu sambil melihat Tuhan yang mana yang Tuhan mau kasih ke saya. Dan biasanya kan di hati ada kemantapan. Oh ini lebih serak ini, lebih serak walaupun mungkin lebih kecil atau apa gitu ya. Kan Tuhan juga bicara di hati kita gitu loh. Mm-mm, mm, mm. Oke. Jadi tetap Mau tetap beli berdoa, tetap gimana terserah, Mm-mm, terserah Tuhan kan. mm-mm, 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 Kemampuan uangnya berapa. Kan ya, lihat kantongnya berapa. mm-mm, Kalau kurang sedikit, punya iman, ya monggo. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, ya sudah berpadan dengan apa yang ada, enggak usah dipaksakan. Itu mm-mm, aja. mm. Jadi memang eh, lihat kemampuannya, lihat ininya, terus kemudian tanya Tuhan, kira-kira Kalau eh, memang sudah dapat tempatnya, cocok, ya dibeli sekarang, gitu kan. mm-mm, Kalau belum cocok, punya duit, ya jangan dibeli dulu. mm-mm, Tunggu waktunya Tuhan. ya, ya itu ya yang tiba-tiba nanya, aku mau beli apa tadi rumah atau ruko, kira-kira kapan, di mana, harga berapa? Harga ya sesuai dengan kemampuan seperti apa, di mana dan kapan ya
Kalau sudah nemu dan memang ada dananya ya dibeli, sudah cocok tadi ya seperti yang disampaikan Bu Elis. Tapi yang pasti adalah berdoa, tanya kira-kira yang cocok atau tadi ada kemantapan apa sih di mana gitu kan. Itu yang penting juga untuk dicari tahu gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Oke. Selamat pagi Bu, orang Kristen itu boleh mempercayai orang kudus gak? Hah? Orang kudus. Mm-mm. Orang Kristen itu boleh mempercayai orang kudus. Orang Ya kudus itu kayak siapa maksudnya? kalau ini yang disebut kayak kayak kalau di ini kan ada Santo Santa gitu loh Bu. Oh, ya kalau menurut Alkitab, ya orang kudus tuh orang yang sudah mati gitu maksudnya. Mm-mm. Ya, sebetulnya enggak. Mm. Enggak. Hanya boleh percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus kudus Mm-mm. dan Tuhan Yesus sudah mati dan sudah bangkit dari antara orang mati, dia hidup. Mm. Mm-mm. Jadi dia boleh dipercaya karena Yesus hidup, bangkit dari antara orang mati. Tapi kalau orang kudus yang lain, para murid Yesus, itu belum ada yang bangkit dari antara orang mati. Jadi dia tetap ada dikubur, jadi nggak boleh dipercaya. Hmm, apa yang mungkin yang dimaksud kayak misalnya berdoa dengan kepada orang itu gitu-gitu ya Bu ya? Oh, yang ya harusnya enggak. Mm-mm. Karena orang yang sudah mati dia enggak tahu apa-apa kok. Ya betul. Yang kita udah bacakan Pengkhotbah 9 segala itu, Iya. Pengkhotbah 9, Ayub I- Ayub 7, kan semua ada udahan. Ya. Kita sudah pernah bahas hal ini gitu ya bahwa eh, orang mati dan orang yang hidup itu sudah nggak ada hubungan karena sudah terpisah gitu kan dan itu sudah jelas sekali waktu itu. Rohnya kembali kepada yang memberi. Nah, jadi ya tadi percayanya doanya kepada Tuhan Yesus aja. Karena dia yang sudah mati dan bangkit. Dia yang hidup lagi loh. Dan itu yang kita percayai. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya ya yang mungkin tanya ini. Kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Oke. Hmm. Kalau Ini- ceritanya hanya menginspirasi, jadi contoh, oh ini ada orang begini ya ceritanya, ya boleh, tapi nggak boleh dipercayai. Sudah Teladan selesai. hidup lah ya Bu ya. Ya teladan. Teladan gitu ya, dicontoh teladan. Oke, Bu, ini ada yang berkaitan dengan makan darah tadi, Bu. Masih ada sambungannya. Padahal, Bu, saya Ya. suka makan saren. Tapi bukan yang masuk ke dalam mulut yang bikin najis, tapi apa yang keluar itu yang menajiskan. Dan soal darah itu mungkin pada zaman itu konteksnya darah itu dikhususkan untuk persembahan kepada Allah, jadi umat dilarang mengkonsumsi darah. Ada juga yang bilang karena alasan higienis saja. Bagaimana ini, Bu? Kalau saya Mm-mm. ini kalau nurut nurut ini ya, itu kan Mm. sudah keputusan roh Ya. bahwa di dalam darah itu ada, darah itu maksudnya darah itu adalah nyawa seseorang. Mm-mm. Saya terpengaruh begini, suami saya itu suka makan dideh, Mm. saren, Nah. suka sekali. Mm-mm. Dan saya melihat perangai suami saya itu garang. Mm. Tapi setelah suami saya bertobat terima Yesus, Mm-mm. dia nggak makan lagi saren atau dideh seperti yang tertulis di kitab suci. Mm-mm. Dan suami saya berubah loh. Spiritnya itu Mm. beda. Mm. Mm. Dulu suka nyatek,
disenggol sithik gereng, disenggol sedikit sudah marah gitu kan. Temperamentalnya luar biasa. Itu ada pengaruh kalau buat saya itu ada efek. Karena misalnya ini anjing yang lagi dibunuh ya, dicekik itu atau dipukul, itu adrenalinnya itu ada di dalam tubuh, di dalam darah itu loh. Itu pengaruh loh. Itu bisa kayak orang berontak, kayak ada pengaruh apa ya, darah itu karakternya tuh kayak ada gitu loh. Terus yang kedua, kalau secara higienis itu kan apa namanya dibilang banyak kuman bakterinya di dalam darah itu, dalam darah binatang itu loh. Itu kalau secara kedokteran otak sama darah itu nggak boleh dimakan karena di situ banyak penyakit yang lagi mengalir di seluruh tubuh dari binatang itu. Ya kalau buat saya suka pun nih, kalau saya kepengen belajar taat sama Tuhan kok. Itu coba belajar. Kalau cuman ya sukanya sampai seleher aja, habis itu juga nggak ada artinya, dibuang kan. Jadi lebih baik belajar taat. Yang kedua supaya perangai dari binatang itu yang lagi berontak, lagi stres gara-gara disembelih itu kan, terus darahnya dikeluarin, itu lebih bahaya buat saya. Kalau zaman sekarang motong sapi, sapinya ditidurin, dikasih obat tidur, disuntik atau apa, terus ketika dia relax gitu, relax, tapi tiba-tiba lehernya dipotong, darahnya udah keluar, dia udah mati. Dengan cara dia nggak berontak. Kalau zaman dulu diikat karena, nah di situ adrenalinnya keluar. Adrenalin kalau di sapi itu, kalau digodok busanya keluar banyak yang coklat-coklat itu loh. Itu keluar. Makanya kalau kita nggodok daging sapi, terus busanya itu harus dibuangi dulu. Itu adrenalin itu penyakit kok. Pelajaran baru Ya nih, saran baru aja tahu. saran. Kalau saran dan itu memang sudah jadi keputusan roh, ya jauh lebih baik nggak dimakan. Oke. Menghindari satu makanan kok gitu ya. Masih banyak yang lain yang bisa dimakan gitu kan. Oke, ini ternyata ada pertanyaan yang terlewat. Coba kita baca ya. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Bagaimana tentang pernikahan beda agama yang sudah terlanjur? Kalau di kitab Esra dikisahkan para istri dari perempuan asing dan anak-anak yang dilahirkan harus diceraikan dan diusir. Apa benar ini perintah Tuhan? Sepertinya kok kejam sekali. Dan apakah perceraian apapun alasannya dilarang? Terima kasih sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya kalau pernikahan beda agama sudah terlanjur ya jangan dicerai dong. Nggak perlu dicerai. Nggak harus diceraikan. Hidup aja berdampingan aja. Berdoa suaminya, pasangannya. Siapa tahu bisa bertobat. Nggak ada yang mustahil kan. Kalau enggak ya sudah hidup beragama, berdampingan, beda agama. Yang penting ya NKRI gitu loh. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Udah terlanjur. Hidup bersama-sama aja. Nggak usah saling nyakiti, nggak usah saling menghina, nggak usah saling merendahkan. Ya udah diterima aja. Perbedaan itu diterima aja. Cuman hanya repot di pendidikan anak. Tapi kembali anak dikembalikan aja kembali kepada anak-anak yang sudah besar ya, biar mau ikut bapaknya atau ibunya. Tapi ini yang menjadi pertanyaan beliau itu, tapi di kitab Esra kan disuruh ceraikan, Bu. Ya itu kan perjanjian lama ya.
Di perjanjian baru nggak ada kayak begitu. Tuhan membenci perceraian kok. Ya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya. Bahwa ada juga di mana ya? Saya lupa. Waktu itu Ibu juga pernah bahas bahwa siap barangkali pasangannya yang tidak seiman itu dibenarkan oleh Ya. tindakan atau kelakuannya kita. Ya, apakah tidak kalau istri itu menguduskan suami dan suami menguduskan istri? Ya, Nggak di 1 Korintus 7 kalau nggak salah. ya di 1 Korintus berapa ya itu? Waktu itu sempat kita bahas juga. Nah, Kalau pasangannya belum bertobat ya didoain. betul. Oh ya, 1 Korintus 7 tentang perkawinan. Oh ini ayat 12. Ini pertanyaan beliau ditambah lagi. Kok bisa ya Bu bertentangan antara perjanjian lama dan baru? Ya kan perjanjian lama dan baru kan, perjanjian baru kan sudah disempurnakan. Nggak bertentangan. Nggak bertentangan tapi disempurnakan. Karena dengan adanya hukum kasih. Ya. Ini di 1 Korintus 7 ayat 12. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan, katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau Nah, jelas. sang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Itu ya, 1 Korintus 7 ayat 12. Iya. Oke, lanjut. Shalom Bu, selamat pagi. Mau tanya, Tuhan Yesus itu mengajarkan ke murid-muridnya tentang doa yang benar itu kan doa Bapa kami. Tapi waktu saya ikut ibadah kok gak pernah yang ada berdoa seperti doa Bapa kami ya Bu. Terima kasih. Iya, banyak sekarang yang begitu, tapi ada yang sekarang sudah mulai setiap kali selesai ibadah atau apa, doa Bapak kami bersama-sama tuh ada juga. Ada beberapa gereja yang mengikuti cara diajar jemaatnya doa Bapak kami. Kalau di gereja nggak diajak doa sendiri dong di rumah. Doa Bapa kami. Saya kalau ini saya doa Bapak kami sendiri sama anak-anak saya juga nggak apa-apa di akhir dari semua doa atau deklarasi iman, saya juga mendeklarasikan doa Bapak kami. Maknanya lebih dipreteli, lebih kecil-kecil, misalnya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskan namamu tuh berarti apa? Oh, kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Itu. Nama Tuhan berarti apa? Kita ngomong gini, Tuhan kok ajaib, engkau besar, engkau luar biasa, engkau agung, engkau dahsyat, bla 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 bla. Itu kita sedang menguduskan nama Tuhan. Nah, bla dipreteli kecil-kecil gitu. Wah, akhirnya tuh terjabar doa Bapa kami tuh terjabar dengan sangat dahsyat maknanya. Tapi boleh-boleh aja baca Bapak kami. Dimulai aja nggak apa-apa. Kalau nggak selalu didoakan, mengingatkan kita kok ya. Ya, kalau nggak didoakan di gereja doa sendiri. Iya. Lanjut. Selamat pagi Bu, mau tanya ikut pertanyaan tadi Bu tentang darah. Wih, tren nih. Bu setiap hari, oke, saya
selalu makan saren dan lumayan banyak karena saya punya riwayat anemia. Jadi kalau nggak makan saren itu ya minum sirup tambah darah, Bu. Karena kalau nggak gitu saya sering drop tensinya. Mohon jalan keluarnya, Bu. Terima kasih. Ya minum obat aja yang dari dokter kan ada. Sangobion. Iki iklan jadi. Ini saya iklan dapat gado ini. Aduh, Minum bayar. obat. Iya. Obat sangobion tambah darah itu loh. Dari Atau gini. Tambah darah itu banyak sekali ya. lewat obat Cina yang apa ya? Mm-mm. Sebentar aku kok lupa. Ada Fang namanya Fang Chung. Sebentar. Fang apa ya? buat Kayak baunya tradisional. kayak Fu Fang sing Fu Fang Oh, nih Engjiao. jawab. Fung Apa udah Fei, lupa Fung saya. Fang Fei Fu Fang. Jiao Jiang. Ya, wis kaya kuwi sing mbok omongke. Ning Fu Fang itu minum itu kalau enggak tambah darah itu lewat glandiriku trombosite ya jadi banyak naik. Ya, Terus minum kurma ya. ya, Tambah darah itu ndak harus pakai darah kok. Darah binatang kok. Enggak. ya, Ada banyak. udah banyak. Terus apalagi ya? Eh Ini ci, em, buat buah bit apa sih jus Pit. jus Betul. bit. Pizza. Ya. Saya itu dulu Nah dicekokin. udah. Itu makan buah-buahan aja sama sayur-sayuran. Tambah Bisa. darahnya juga oke kok. Ya, Kormo itu juga banyak. Cepet sekali kormo. Jus ya, kormo. betul. Jus kurma pakai susu, tuh enak. Ya jangan pakai binatang lagi ya. Ya. Gini, kalau buat saya gini, saya nurut firman, Mm. saya selamat sehat Ya, daripada saya minum darah binatang terus makan didih segala karena ndak diberkati Tuhan, darahnya nggak pernah normal. ya, Oke? ya. Saya ini dulu kurang darah. Mm-mm. Sampai dikopiok ke telur sama mamiku. Telur dikopiok dicemplungin di tempatnya susu supaya Mm. kuat gitu kan. Waduh, tapi saya kan nggak suka. Udah susu telur kuamis kayak begitu. Wes gak gitu. Tapi karena saya itu belajar nurut sama Tuhan ya. Mm. Badanku tuh sekarang sehat loh. Ya, Darahnya normal, semuanya bagus, semuanya normal gitu. Tanpa saya harus minum atau makan daging sapi dan sebagainya. Malah itu kalau mau itu loh, ati bab. Oh, enggak boleh. Oh, ati. Nah, ati itu dimasak sama saus ciu. Itu tambah darah itu. apa lagi itu, Bu? Daging, daging sapi, sorry bukan ati sapi, daging sapi Mm-mm. atau mau ati sapi ya boleh atau ati babi. Terus Mm-mm. dimasak sama bawang putih digeprek gitu aja. Terus Mm-mm. dikasih saus ciu, arak Mm. arak Oh, masak itu loh. Pak Itu masak. enak banget itu. Itu enak banget dan Hmm. darahnya cepet naik itu. Tuh, Jadi nggak harus darahnya, tapi atinya boleh atau rempelo dagingnya. sama daging atau itunya daging kambing. Tapi kalau ini anemia itu sebetulnya daging merah itu juga sudah bagus sih, sudah cukup bagus gitu ya, daging daging sapi gitu-gitu udah bagus. Bisa. Paling top Mm-mm. ketika perjamuan suci Mm-mm. bilang, Tuhan aku percaya ini darahmu. Yes, bilur-bilur Yesus sudah Di yes, Mm-mm. bilurmu menyembuhkan aku Ya. sehingga penyakit anemis sudah tidak ada lagi dalam diriku. Karena darah Yesus yang aku minum ini sebagai lambang ini
menjadi suatu kenyataan yang melepaskan dan membebaskan aku dari sakit anemi. Coba melakukan perjamuan suci dengan iman kalau di gereja sebulan sekali itu loh. Tapi Ya. coba dilakukan dengan iman. Bisa. Bisa. Keponakan saya anemi, tapi ya sembuh. Oke, nggak apa-apa kok. Betul. Dengan iman, percaya pada kuasa darah Yesus. Oke, lanjut. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ningrum. Pagi. Saya mau tanya, kalau menikah dengan pasangan cerai tidak meninggal, apakah dosanya seumur hidup? Nggak ada suaranya nih. Halo, Bu. Udah sekarang gimana? Kedengeran nggak? Sekarang sudah, tadi hilang-hilang. Nggak ada suaranya blas. Waduh. Halo, Bu. Nah, sekarang jelas. Semoga jelas. Ya, Selamat pagi, Bu. Dan Ningrum. Pagi. Saya mau tanya, kalau menikah dengan pasangan cerai tidak meninggal, apakah dosanya seumur hidup? ya gimana ya kalau ngelanggar ya? Kan sudah dikasih tahu. Sudah kenal Tuhan dulu belum? Kalau udah kenal Tuhan, sudah dikasih tahu nggak boleh menikah dengan pasangan yang cerai hidup. Ya harusnya nggak boleh. Iya. Halo Ningrum, Halo, Bu. Ningrum, Dalam, Bu. Ningrum, Ningrum. Halo, Ya, Bu. Ini udah kedengeran belum? ya, ya. Ningrum, sekarang Ya. gini. Hmm. Kalau kita sudah dikasih tahu Mm-mm. tidak boleh menikah dengan orang yang cerai, cerai menceraikan pasangannya, Mm-mm. ya, Mm-mm. itu sama juga berzina kan. Nah, Ya. kalau sudah tahu tetap dilanggar, tetap nikah dengan orang yang cerai, ya hidupnya nggak berkenan sama Tuhan toh. Udah Ya. tahu dilarang di nekat. Ya Ya. gimana? Bunuh diri. Mm-mm. Hmm. Iya. Oke. Ini ada yang telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Halo. Halo. Ya, halo. Halo. Iya. Halo. Iya, silakan Ibu. Halo, dengan siapa ini ya, Mbak? Oh, Ibu mau bertanya atau gimana, Ibu? Ini kita lagi on air. Kalau enggak saya tutup ya, Bu. Maaf. Enggak, maksudnya ini aku dapat kiriman nomor dari ini, makanya aku chat. Ini Oh. acara apa ya, Mbak? Ibu dengerin dulu di Good News ya, Bu. Saya tutup, maaf. Oke. Ya. Em, Tadi ya kita ngomongin tentang pernikahan tadi. Kita beberapa waktu yang lalu sudah menjelaskan bahwa kalau memang eh apa tadi? Kalau memang bercerai berarti harus tahu konsekuensinya bahwa itu tidak bisa menikah lagi. Seperti itu ya, Bu. Ya, waktu itu kita sudah pernah pernah jelaskan seperti itu. Halo, Bu. Ibu dengar suara Ningrum nggak? Ya, waktu itu kan kita kita sudah pernah jawab seperti itu. Kita pernah bahas tentang itu ya. Bahwa pernikahan kalau misalnya bercerai artinya harus siap dengan konsekuensi dari awal Ya bahwa sudah, mm-mm, cerai. tidak bisa untuk menikah lagi gitu ya. Itu konsekuensinya sudah waktu itu kita sudah Konsekuensinya, jelaskan seperti itu. ya. Nah, kalau ini ya ya tadi. Oke. Bu, tapi ada pendeta yang mengatakan boleh gimana, Bu? Ya udah, menurut pendetanya ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya ya, menurut Tuhan ya, kecuali menikahnya begini,
Dia pikir itu pasangannya lawan jenis, ternyata sesama jenis. Itu boleh cerai. Atau yang kedua, ada orang yang nikahnya nikah KTP, hanya statusnya menikah, tapi sebetulnya setelah menikah dia nggak pernah diapa-apain. Karena ternyata pasangannya gay atau homo. Oh ya. Sehingga ya dia nggak bisa sama pasangannya gitu. Jadi dia hanya menikah status aja, statusnya bersuami, beristri, tapi sebetulnya dia menikahnya bukan sama istrinya. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya tadi ya. Kalau misalnya, tapi menurut pendetanya boleh, oke. Sebetulnya kalau kita belajar lebih lanjut tentang firman Tuhan, apa yang sudah Tuhan perintahkan itu pasti ada hal baik gitu ya. Ketika ini seringkali gitu ya, kenapa seringkali akan timbul banyak konflik ke depan ketika mungkin pasangan ini adalah pasangan yang bercerai hidup gitu. Akan ada timbul banyak persoalan atau konflik yang seringkali bisa mungkin atau bisa saja timbul dari situ. Jadi seringkali mungkin ada hal-hal, saya melihatnya seperti itu gitu ya. Dari pengalaman melihat beberapa kasus itu seperti itu. Tapi kalau mungkin eh, ini kali lagi kita belajar untuk taat gitu ya pada firman Tuhan yang disampaikan Bu Elis beberapa kali. Kalau misalnya bercerai harus tahu dan paham konsekuensinya seperti apa. Karena kita waktu itu sudah bagikan juga berpisah boleh gitu ya. Berpisah kalau terjadi konflik dan lain sebagainya, berpisah boleh gitu. Karena beberapa waktu yang lalu kita juga sempat ada yang bertanya tentang kasus seperti ini gitu ya. Terus kemudian eh, bercerai terus kemudian menikah lagi, ternyata ada begitu banyak hal yang terjadi, ada problem yang banyak yang terjadi, dan kita waktu itu juga sudah jawab seperti itu. Ya, betul ya Bu ya? Nggak dengar. Ibu nggak dengar nih ngomong banyak. Halo Bu. Nah, Bu, ini ada yang Ngomongin kayak ngomong. eh halo Bu, ini ada yang bertanya, Bu kalau sudah terlanjur menikah, apakah terus kemudian bercerai atau Oh berpisah? ya, ya kalau sudah terlanjur menikah, dinikahin pendeta lagi ya sudah. Mm-mm. Ya nggak tahu saya. Kalau sudah Tapi nikah lagi, mm-mm, ya dinikahin lagi kan, mm-mm. ya udah. Tapi tadi Nirum sampaikan gitu ya, kita waktu itu pernah pernah berbincang soal ini gitu ya, berdasarkan kasus ada pendengar juga yang bertanya, seringkali akan muncul konflik-konflik yang banyak konflik gitu ya, karena dasarnya seperti ini ya Bu ya. Iya, Ada banyak konflik-konflik yang bisa saja timbul gitu loh ketika terjadi ini. Dah, ya kalau sudah terlanjur orang. menikah, tadi sudah terlanjur diberkati, ya bersiap untuk segala kemungkinan yang terjadi gitu kan. Oh iya, Neng Rom. Mm-mm. Menikah yang sama-sama legan, nggak punya masalah aja. Ada banyak masalah, oh, jangan lagi menikah dengan orang yang cerai. Betul. Punya anak lagi, wah, Ya, tambah ruwet. betul. Pasti konfliknya banyak, nggak mungkin Ya, enggak. ya. Makanya itu kalau kita apa yang Tuhan perintahkan itu kan sebetulnya kalau kita mau gali lebih lanjut itu sebetulnya demi kebaikannya kita kok. Iya. Demi kebaikannya kita. Nah, daripada terjadi konflik-konflik yang lebih ruwet tadi kan. Oke, ini ada yang nanya. Ini pertanyaan terakhir deh. Bu, kalau hati sapi atau ayam boleh nggak sih? Boleh. Halo Bu.
Halo, kita mau closing nih. Halo Bu. Ningrum nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Lah ini Ningrum udah mencoba untuk lebih keras dia Bu. Ini waktu kita juga sudah habis. Bu Elis kasih Oke. closing statement. Ya, belajar mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yep. Kata sesamamu manusia. Mm-mm. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sesama ya. Kasihlah sesama. ya. Sesama manusia, bukan sesama yang lain ya, bukan sejenis loh, sesamamu manusia. Ya. Coba Ya. perhatikan itu Mm-mm. dan belajar mengasihi sesamamu manusia. Ya. Ya, Tuhan Yes. berkati ya. Dan berkati Bu, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Iya, terima kasih buat Anda Guntur Syafli yang sudah bergabung bersama dengan saya di kesempatan hari ini. Berharap apa yang dihadirkan boleh menjadi berkat buat setiap Anda ya. Sampai jumpa.